Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Satrio Jati Pamungkas, guru bahasa Indonesia kalian. Mungkin ini pertama kalinya saya membuat video untuk pembelajaran kalian. Di video ini saya tidak mewajibkan kalian untuk menonton. Ini hanya sifatnya tambahan aja. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum masuk, saya ingin menanyakan kabar kalian. Adakah kalian yang sedang sakit atau kalian yang sedang kurang sehat? Saya doakan kalian agar cepat kembali pulih seperti semula. Baik itu diri kalian sendiri atau mungkin orang tua kalian yang sedang sakit. Karena yang pertama kali harus dijaga itu adalah kesehatan. Baik, kita akan masuk saja langsung ke surat pribadi dan surat dinas. Mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar atau sudah pernah belajar surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Mungkin bagi kalian yang menonton bersama ibu dan bapak kalian bisa ditanya, apa sih surat dinas, apa sih surat pribadi, ibu bapak kalian bisa lebih paham menjawab. Karena pembelajaran kita ini kalian tidak bisa langsung menanyakan ke saya. Tapi kalau dengan orang tua kan bisa langsung. Atau mungkin dengan kakak kalian yang sudah pernah belajar, yang sudah kuliah atau SMA mungkin pernah belajar. Baik, kita masuk langsung surat pribadi dan surat dinas. Di tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5 poin paling tidak. Yang pertama, peserta didik yaitu kalian itu dapat mengidentifikasi ciri surat pribadi dan surat dinas. Jadi, gimana sih bedanya pribadi dan dinas? Tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa membedakan keduanya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur surat pribadi dan surat dinas secara cermat dan kritis. Nah, jadi di keduanya ini kan pasti beda. Di dalamnya itu ada unsur-unsur pembentuk. Nah, itu yang saya harap kalian bisa membedakan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menentukan pokok-pokok isi surat pribadi dan surat dinas secara cermat. Jadi pokok-pokoknya itu isi-isinya apa aja sih yang di dalam kanun. Misalkan isi suratnya tentang apa, itu kalian bisa identifikasi atau bisa menemukan pokok-pokoknya. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan isi surat pribadi dan surat dinas secara cermat dan kritis. Lalu yang keenam, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas secara cermat dan kritis. Nah, ini kalian bisa nanti setelah kalian pelajari semua, kalian cocokkan unsur-unsurnya, kalian gali informasinya, lalu kalian bisa nanti menyimpulkan. Video ini akan saya buat singkat, mungkin tidak sampai lebih dari 10 menit atau mungkin lebih dikit karena agar kalian juga tidak terlalu bosan menontonnya. Pertama, pengertiannya apa sih itu surat? Surat adalah alat komunikasi tidak langsung antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis tersebut. Ini adalah surat cara garis besarnya, pengertian surat. Tapi secara poinnya, intinya saya sudah kasih tanda bold, yaitu alat komunikasi. Nah, jadi surat ini sebenarnya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini di zaman sekarang banyak sekali. Ketika pertama kali atau mungkin dunia internet itu belum ada, belum hadir, yang menjadi alat komunikasi antara satu dengan yang lainnya di jarak yang jauh, misalkan dari sini, dari Jakarta ke Medan, itu adalah salah satunya surat. Nah, surat ini berisi tulisan. Nah, berisi tulisan ini maksudnya jadi di selembar kertas kita tulis untuk menyampaikan informasi yang kita dapat. Nah, agar si penerima itu bisa membaca surat atau tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Seperti itu. Jadi ini adalah komunikasi tidak langsung. Kalau langsung mungkin seperti saya sedang mengobrol dengan teman saya atau kalian berbicara dengan orang tua kalian atau adik kalian, nah itu adalah komunikasi yang langsung. Nah, ini adalah perkembangan surat dari masa ke masa. Perkembangan surat dari masa ke masa ini saya buat cepat saja. Yang pertama di layar kalian ini bisa kalian lihat. Informasinya ini adalah surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW kepada raja untuk memintanya masuk ke dalam Islam. Nah, ini adalah artinya ini surat ini dibuat 1400 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Jadi artinya 1400 tahun yang lalu
Surat sudah ada, lalu surat ini bertransformasi ke tulisan yang lebih baik. Nah, ini di selanjutnya ini ada surat-surat yang mungkin kalian tidak pernah merasakan, tapi mungkin ibu bapak kalian pernah merasakan. Bagaimana kalau kalian ingin bertukar kabar itu harus mengirim surat terlebih dahulu. Yang di situ ada perangko, lalu nanti kita isi suratnya, kita masukkan ke dalam amplop, lalu kita tempelkan perangko, kita kirim ke pos surat. Gitu. Masuk ke era digital, surat bertransformasi ke dalam elektronik, yaitu email. Mail yaitu arti surat, yaitu elektronik. Banyak perusahaan besar di dunia ini menggunakan email sebagai bentuk penyampaian surat. Alasannya mungkin karena kepraktisannya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar, maka dari itu email ini diperlukan. Lalu yang ke selanjutnya atau yang keempat ini WhatsApp. WhatsApp ini sekarang sudah bisa dikatakan sebagai surat atau alat komunikasi karena tujuannya sama dengan surat, namun hanya lebih cepat saja sampainya, begitu, karena menggunakan teknologi internet. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini hanya gambaran besar aja. Saya tidak mau terlalu mendetail di sini. Lalu yang selanjutnya, di layar kalian saya membuat dua perbedaan, yaitu surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau surat pribadi ini ditulis dengan maksud bermacam-macam. Kita bisa lihat di sini dari tampak sekilas saja sudah berbeda. Jika surat dinas di sini ada yang namanya kop surat, kepala surat, mengatasnamakan perusahaan atau instansi, yaitu kalau di sini SMP Negeri 12 Malang. Di sini juga ada nomor, lampiran, perihal yang dituju, yang di atas ini adalah orang yang dituju. Ini juga harus secara formal dengan yang terhormat, YTH. Ketua kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 12 Malang. Tetapi kalau yang surat pribadi ini, untuk guruku, Bu Ratih yang kubanggakan. Nah, ini bahasanya saja sudah terlihat. Lebih santai, lebih rileks, seperti bahasa sehari-hari, tidak terlalu formal untuk yang surat pribadi. Berbeda dengan yang surat resmi atau dinas. Karena surat dinas ini adalah surat yang dipakai instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan juga sebagai bentuk profesional atau pekerjaan. Karena itu tidak boleh main-main atau tidak boleh menggunakan bahasa yang kurang baku atau tidak baku. Kita lihat di sini surat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu buat ibu. Bagaimana kabar ibu Ratih sekarang? Nah, ini kita lihat sekilas bisa disimpulkan bahwa surat pribadi ini menggunakan bahasa yang sangat fleksibel atau boleh bagaimana saja bahasanya. Yang penting kalian tahu mau dikirim kemana suratnya. Jika kalian kirimnya ke teman kalian, memakai kata-kata sehari-hari kalian berbahasa dengan dia, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau dikirimnya lebih berbeda, seperti ke guru, seperti di contoh ini adalah ke guru, menggunakan kata-kata yang lebih halus seperti ini, gitu. Karena ke orang yang lebih tua harus lebih sopan. Lalu surat dinas, di sini bisa dilihat ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Malang Hijau, sejuk berseri kami mengharapkan kehadiran saudara pada. Nah, informasinya tertera di sini, harinya kapan, tanggal berapa, pukulnya berapa, tempatnya di mana, acaranya apa, ini terlihat jelas. Lalu di sini ada tanda tangan si pengirim surat dengan nama jelas. Lalu ada ketua kelas, ketua OSIS, ya ini jabatan si pengirim surat. Jadi kalau surat resmi atau surat dinas itu ada jabatannya. Kalau di sini hanya salam rindu dari siswa ibu. Nah, ini adalah status nih, statusnya misalkan kalau kalian mau kirim ke teman kalian, salam rindu teman kalian atau sahabat kalian, siapa? Kalian tulis nama kalian di bawah. Nah, ini cukup jelas perbedaannya ya. Nah, ini adalah kalian bisa lihat unsur pembentuk dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi ada tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, terdiri dari kalimat pembuka, inti surat, penutup surat, salam akhir, nama, dan tanda tangan. Kalau surat dinas, ada kepala surat, nomor lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat terdiri atas paragraf pembuka, paragraf inti, paragraf penutup, lalu pengirim yang meliputi jabatan seperti tadi,
meliputi jabatan yaitu ketua OSIS jabatannya, lalu tanda tangan, nama terang maksudnya nama lengkap, lalu tembusannya ke siapa. Coba kita lihat, ini saya sudah buat untuk membedakan, mengklasifikasi bedanya apa sih surat pribadi dan dinas jika dilihat dari status dan nama pengirim. Pengirim dan penerima. Surat pribadi, statusnya tadi kita bisa lihat murid, yaitu yang namanya Wulandari, bisa bisa di back. Nah, ini untuk guruku, berarti dia adalah seorang murid. Salam rindu dari siswa, Ibu Wulandari. Nah, berarti dia murid. Status dan nama penerimanya yaitu guru, statusnya namanya Ratih. Ya, di sini dilihat tadi untuk guruku Bu Ratih yang kubanggakan. Hubungan pengirim dan penerima yaitu murid dan guru. Ya, kepentingannya atau tujuannya dia menyampaikan surat itu adalah hanya menyampaikan kerinduan aja. Oke. Kalau surat dinas, nama pengirim dan status. Status ketua OSIS, namanya M. Iqbal. Tadi bisa dilihat ya di bawah sini. Jadi yang di bawah itu adalah nama pengirim, yang di atas adalah nama penerima. Lalu di sini ketua kelas, statusnya status penerima, namanya tidak disebutkan karena di sini hanya ya ketua kelas 7, 8 dan 9, tidak ada namanya. Oke, tidak disebutkan. Lalu hubungan pengirim dan penerima yaitu sesama murid atau teman sejawat. Kepentingannya yaitu menyampaikan undangan. Surat pribadi yaitu menyampaikan perasaan rindu, senang, bangga, cinta, sedih, bela sungkawa, kagum, meminta maaf, menyampaikan kabar berita atau memberi nasihat. Dan juga begitu surat dinas memuat suatu, misalnya izin atau melamar kerja, memberitahu suatu informasi, mengundang atau menghadiri suatu kegiatan, meminjam sesuatu dan urusan lainnya. Ini bisa kalian baca di, saya share juga di e-learning, di bahan ajar, bisa kalian download, lalu kalian baca juga agar lebih jelas. Mungkin seperti itu aja. Apabila ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar jika tidak perlu. Saya pamit. Jangan lupa subscribe dan like videonya jika kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.